Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan membahas tentang prediksi soal PAS PKWU kelas 11. Seperti biasa, ini hanya prediksi, bisa jadi soalnya sama, bisa jadi soalnya berbeda. Berbeda dari optionnya atau berbeda dari pertanyaannya. Yang pertama, berikut yang bukan negara pengimpor ikan patin di Indonesia adalah yaitu negara Afrika. Yang nama Latin dari ikan patin adalah yang A. Cyprinus carpio adalah ikan mas. B. Osprohenemus gurami adalah gurami. Pangasius ikan patin. Oreochromis mosambicus adalah mujair. Dan Clarias ikan lele. Jadi jawabannya yang C. Pangasius. Nomor 3, ikan patin berasal dari Sungai Amazon, itu ikan bawal. Sungai Mekong, ikan patin. Sungai Danube, itu ikan mas. Jadi jawabannya yang B, ikan patin berasal dari Sungai Mekong. 4, berikut yang tidak termasuk dalam karakteristik ikan patin adalah tidak bersisik. Ikan patin itu tidak bersisik. Jawabannya C. 5, nama Latin dari ikan emas adalah tadi sudah dibahas di nomor 2, yaitu Cyprinus carpio. Jawabannya yang A. 6, ikan emas berasal dari Sungai Danube. Ya. Jadi jawabannya yang C. 7, jenis ikan emas di bawah ini adalah agak perutnya besar dan agak buntet, yaitu ikan emas punten. Yang 8, jenis ikan mas dari Tasik yang mudah bertelur adalah ikan mas sinyonya. 9, bahan keramba jaring apung menggunakan polyester polyethylene, yaitu yang D. Yang 10, berikut yang bukan kekurangan kolam keramba jaring apung adalah kekurangannya ya, jangan kelebihannya. Umur keramba sangat lama, lebih dari 5 tahun. Padahal umur keramba itu sekitar 2 tahun. Jadi jawabannya yang A. 11. Berikut yang merupakan alat untuk membuat keramba jaring apung adalah alatnya ya. Alat untuk membuat keramba jaring apung adalah yang C. Palu. Alatnya. Kalau jaring, jangkar, bambu, pelampung itu bahannya. Kemudian 12, yang berfungsi sebagai benda penahan keramba agar tidak terbawa arus adalah yaitu jangkar. Ya, jangkar bisa terbuat dari besi, bisa terbuat dari batu, bisa terbuat dari semen, adukan semen. Kemudian 13, keuntungan keramba jaring apung diantaranya adalah habitat ikan alami karena airnya apa? Airnya berasal langsung dari danau, sungai, atau dari laut. Jawabannya E. Binatang yang sering merusak keramba biasanya adalah itu yang C, kepiting. Dia merobek dari kerambanya. 15, ukuran kedalaman keramba yang terendam air dan yang di atas permukaan air adalah yang terendam itu kedalamannya 1,7 meter dan yang di permukaan air itu 80 cm. Ini yang umum ya, jawabannya B. 16, kolam ikan yang airnya berasal dari saluran irigasi yang terbuat dari tembok beton disebut kolam ikan yang airnya berasal dari saluran irigasi yang terbuat dari tembok beton disebut, maksudnya kolamnya terbuat dari tembok dan beton, disebut dengan kolam ikan apa? Kolam ikan yang berpengairan teknis. Berpengairan teknis. Kalau setengah teknis itu dia irigasinya irigasi yang terbuat dari tanah. Kemudian yang dimaksud dengan kolam ikan ekstensif adalah
Kolam ikan yang seluruh bagiannya terbuat dari tanah, itu ekstensif. Kemudian yang 18, kolam ikan dengan tata letak paralel adalah, nah ini gambarnya yang paralel yang atas, yang bawah yang seri. Kalau paralel itu kolam masing-masing dialiri oleh air dari saluran irigasi. Kolam 1, kolam 2, kolam 3, kolam 4 masing-masing dialiri air. Tapi kalau yang seri, air masuk dari kolam 1, kemudian lanjut ke kolam 2, kolam 3, dan kolam 4 baru keluar lagi. Ini seri. Jadi jawabannya yang mana? Yang C ya. Dibuat beberapa bagian, setiap bagian langsung dialiri air dari irigasi. Bagian kolam ikan yang berfungsi untuk mempermudah permanenan dan penampungan endapan sisa makanan adalah kamelir. Jawabannya C. Ini kurang dikit ya. Kemudian nomor 20, bahan yang digunakan untuk netralisasi kurang S. pH tanah dapat menggunakan kapur tohor. Nah, kapur tohor. Jangan kapur barus atau kapur tulis, kapur tohor. Jawabannya C. 21. Kolam ikan yang dindingnya terbuat dari tembok beton sedang dasarnya masih terbuat dari tanah adalah, nah kalau tadi kan terbuat dari beton semua atau terbuat dari tanah semua. Sekarang sebagian dari tembok beton sedangkan dasarnya terbuat dari tanah. Disebut kolam semi intensif. 22. Fungsi pemberian pupuk urea atau TSP di dasar kolam alami adalah untuk apa fungsinya? Yaitu untuk menyuburkan tanah dari bahan organisme yang bermanfaat. Kemudian 23, yang termasuk bahan untuk membuat kolam terpal adalah, ini yang ditanya bahannya ya, bahannya nih. Bahannya untuk membuat kolam terpal. Yaitu bambu. Kalau palu, tali, paku, cangkul itu alatnya, bahannya itu bambu. Bisa juga bahannya itu terpalnya sendiri. 24. Pipa berbentuk siku yang digunakan untuk menyambung pipa paralon adalah siku, namanya keni. Ya, jawabannya yang B. Berikut yang bukan keunggulan kolam terpal adalah yang bukan keunggulan kolam terpal. Yaitu usia kolam terpal 2 tahun itu bukan keunggulan. Jadi jawabannya yang A. 26. Kolam terpal rawan bocor diantaranya karena hewan penggerat seperti tikus digigitin. Berikut ini tumbuhan yang bisa mengusir tikus adalah pohon apa? Pohon min. Ya, yang C. 27. Berikut yang bukan termasuk kekurangan kolam terpal adalah bukan termasuk kekurangan kolam terpal, berarti keunggulan. Yaitu kolam ikannya atau ikannya tidak bau tanah. Berarti ini keunggulan nih, yang D. 28. Manfaat merendam kolam terpal dengan air yang ditambahkan dengan daun ketapang atau daun paya selama seminggu adalah, yaitu untuk netralisasi dari kuman. Jawabannya yang E. Yang 29. Berikut yang bukan manfaat memasang pipa pembuangan sirkulasi adalah yang bukan, pertanyaannya yang bukan manfaat. Yang bukan manfaat. Berarti jawabannya yang bukan manfaat mudah dalam pengisian air kolam. Padahal manfaatnya itu yang ini nih, mudah dalam pengurasan, mudah dalam membuang sisa makanan, mudah dalam permanenan, mudah mengontrol air agar tidak meluap saat hujan. 30. Manfaat ikan patin diantaranya adalah membantu pertumbuhan janin dan meningkatkan kecerdasan. Hal ini karena kandungan gizi ikan patin berupa, nah udah tau lah, yaitu yang omega 3. Jawabannya yang B. Gitu ya. Kemudian berikutnya 31.
Berikut yang tidak termasuk, ingat, yang tidak termasuk jenis pakan. Yang tidak termasuk jenis pakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ikan adalah yang tidak termasuk ya. Berarti yang bukan, jawabannya pelet yang murah. Karena biasanya pelet murah itu kandungan proteinnya sangat rendah. 32. Manusia yang sering mengkonsumsi ikan patin akan mendapatkan tidur yang nyenyak. Hal ini disebabkan oleh ikan patin mengandung apa? Mengandung zat yang namanya yang mengaktifkan kelenjar pineal atau di otak besar. Mengaktifkan kelenjar pineal di otak besar sehingga menimbulkan tidur yang nyenyak. Berikutnya 33. Berikut yang tidak termasuk upaya dalam menjaga kualitas air kolam adalah yang tidak termasuk. Tidak termasuk. Ini harus ditandain. Tidak termasuk yaitu yang A. Memberikan pakan ikan sesering mungkin. Justru semakin banyak atau semakin sering memberikan pakan ikan, air akan cepat kotor. Apalagi kalau tidak dimakan oleh ikannya atau sisa. 34. Berikut ini yang tidak termasuk lagi nih. Tidak termasuk dalam instrumen investasi. Nah, apa yang bukan instrumen investasi? Yaitu tabungan. Tabungan bukan instrumen investasi. Karena dia tidak menghasilkan return keuntungan yang besar, bahkan bisa diambil setiap saat. Ini jawabannya yang A. 35. Berikut ini yang termasuk dalam instrumen investasi jangka panjang. Ingat, jangka panjang itu antara 10 tahun ke atas, 10 tahun ke atas. Jangka panjang. Yang di sini apa? Termasuk jangka panjang adalah yang C, saham. Ketika saham itu diinvestasikan, bukan ditradingkan atau dijual belikan. 36. Abdullah minjam uang kepada Umar untuk mengembangkan usahanya. Dengan melihat laporan keuangan perusahaan Abdullah yang bergerak dalam bidang jasa, Umar akhirnya berani meminjamkan uang sebesar 100 juta dengan harapan akan mendapatkan laba perusahaan. Dalam hal ini Umar sebagai apa nih? Abdullah minjam uang kepada Umar. Umar sebagai apa? Sebagai investor. Jawabannya yang C. 37. Instrumen investasi yang memadukan antara asuransi dengan investasi adalah unit link. Nah, D. 38. Berikut yang bukan strategi berinvestasi adalah bukan strategi. Ingat, bukan strategi, ditandain. Yang bukan strategi untuk berinvestasi adalah yang E, mengambil keuntungan investasi agar tidak hilang. Ini bukan strategi. Strategi itu perhatikan tingkat inflasi, komitmen dalam berinvestasi, mengetahui toleransi resiko, dan diversifikasi dana. Jadi jawabannya yang E. 39. Para pemilik dana menyerahkan uangnya untuk ditempatkan pada instrumen yang bagus. Nah, jenis investasi ini adalah yaitu reksa dana, jawabannya D. Salah satu strategi berinvestasi adalah melakukan diversifikasi. Maksud dari diversifikasi adalah yaitu menempatkan dana pada beberapa instrumen. Jawabannya yang B. Seperti itu. Demikianlah prediksi soal PAS semester ganjil. Mudah-mudahan bisa menghasilkan nilai yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.